Wow, akhirnya aku record. Oke, sip. Intinya em, perkenalan mungkin ya. Perkenalan, halo semuanya. Ya, atau lebih tepatnya halo di masa depan, karena ini khusus buat di masa depan. Tapi kalau emang ada orang yang belum ketemu, entah somehow bagaimana, mungkin aku salah setting gitu atau salah apa gitu, ya nggak, welcome, selamat datang di, bisa dibilang, hmm, apa ya, bisa dibilang ini tuh semacam eh, dokumentasi ya guys. Iya, dokumentasi mungkin, karena alasan utama kenapa aku bikin ini adalah aku udah bikin dokumentasi di kertas, aku udah bikin dokumentasi di spreadsheet, aku udah bikin dokumentasi di laptop. Tapi masalahnya beberapa kali aku itu kayak eh, ngomong sendiri kayak gini gitu ya. Terus dan kadang-kadang sering kali itu apa yang aku omongkan itu benar-benar all out gitu loh, all out, sampai aku itu kadang-kadang ada ide-ide baru yang muncul dari aku ngomong sendiri seperti ini, sehingga itu ketika aku taruh ke kertas karena aku pengen mengamankan ide baru itu atau pemahaman baru itu, rasanya kayak kurang kurang kena gitu loh. Kayak ya oke, intinya intinya dimasuk dalam buku itu, tapi yang pasti kan banyak yaping kan punya. Nah, yaping itu ada beberapa yang aku tuh pasti nggak ingat, tapi beberapa juga yapingan itu sebenarnya cukup bagus kalau mau diselamatin. Dan itulah kenapa akhirnya aku bikin vlog. Ya ini vlog nggak sih? Nggak tahu ya, gitu. Dan dari itu akhirnya aku bikin edit, bikin vlog seperti ini. Dan terus terang aja, ini sebenarnya cuman kayak vlog-vlog dokumentasi biasa. Ini nggak akan aku edit sangat keras gitu sampai apa itu. Tapi ya hitung-hitung aku juga latihan edit tipis-tipis gitu. Tapi yang penting aku bisa, ada tempat buat aku naruh pemikiranku tentang yang aku yakin gitu ya. Much better. So, where do I, gimana ya? Oh ya, jadi apa yang tadi dibahas di sini itu adalah kayak diskusi monolog yang akan aku lakukan dan diriku lakukan, dan itu biasanya berdasarkan dari sebuah pengalaman, suatu observasi, dan sebuah konklusi, ya hasil kerja dari DMN Development Networknya, something like itu lah, yang mana yang biasanya aku ngomong-ngomong gak jelas, habis itu aku tulis di buku, sekarang aku pengen ngomong gak jelas dan di record. Nah, sih nanti aku bisa lihat full atau ya hasil edit itu yang lebih natural gitu, dan aku bisa ingat, oh, aku ketika bahas ini reaksiku seperti apa ya. hmm. Aku nyoba sesuatu nggak tahu enakan yang mana, tapi anyway, uh, like what I said, video ini nggak akan banyak edit, nggak akan banyak kayak, ya ini dia bukan dieditnya, tapi yang penting aku uploadnya, dan yang penting aku kalau ada cerita gitu, ada satu hal yang menarik, langsung aku upload gitu. Aku oke, aku amankan, kita take video, kita amankan pemahaman itu, kemudian HP kita taruh di video itu. Dan disclaimer mungkin buat diriku di masa depan atau siapapun yang random yang nemu ini adalah pendapat pribadi, opini pribadi. Okay. Video-video seperti ini tuh sebenarnya berdasarkan pengalamanku dan pemahamanku yang terbatas banget. Jadi apa yang aku sampaikan sini belum tentu 100% benar, dan ya gak bisa sebenarnya jadi patokan untuk pembelajaran lah. Ya mungkin jadi sudut pandang baru, itu it's fine, it's okay. Lagian pula itu juga
alasan lain kenapa aku pengen bikin video, karena ya aku pengen capture apa yang aku selama ini, tahun ini, tanggal 4 Juli ini pikirkan ketika dia yapping, dan dia seperti apa ngomongnya, dan seperti apa bla 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 bla. Soalnya itu disclaimer. Now I think we should start with the material. Apa yang pengen ku bahas di sini itu sebenarnya simple, ya, yaitu adalah tentang nggak menunda. Itu simple kan? Tapi apa maksudnya? Kenapa aku kayak kayak apa harus perlu bikin video? Kan semua orang yang tahu lah, nggak boleh menunda itu, nggak tahu. Well, ya, that's true. Dan aku juga sangat setuju kalau itu nggak baik gitu loh, terlalu banyak menunda itu nggak baik. Katanya aku pengen bikin video seperti ini udah berbulan-bulan, dan aku baru bikin sekarang. Mungkin aku dari 3 bulan yang lalu kalau aku bikin, tapi ya baru bermulai sekarang. Dan biasanya itu karena aku malas ngedit, aku malas kayak sorting, banyak editan, banyak efek gitu, bla. Hingga akhirnya aku kayak pikir ke diriku, yang penting mah ngomong, ping, sampaikan isinya, isi materinya apa, taruh ke CapCut, habis itu kamu edit apapun yang intinya terlalu buang-buang waktu. That's it. Nggak perlu kamu ngasih efek apa ini apa. Semua itu terus belakangan. Dan ya udah, jadi ya sekarang yang pengen ku bilang itu adalah aku pengen ngomong bagaimana aku tuh sekarang tuh kayak beberapa kali menyelesaikan masalah prokrastinasi pula. Itu kalau ngomong dimana ini adalah subjektif ya, nggak semua orang sama, tapi apa yang aku rasakan sekarang itu mungkin berbeda, dan aku juga tahu pasti di masa depan, mungkin setahun 2 tahun itu perasaan seperti ini akan hilang. Habis itu aku bakalan nemu metode baru, bla 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 bla. Tapi itu sekarang aku pengen mengamankan perasaan ini. So what is it? Simpelnya adalah yang ku sadari sekarang adalah ketika kamu pengen mengerjakan sesuatu, misalnya kamu pengen nugas, pengen ngedit gitu, kamu pengen nyanyi, masak gitu, belajar masak, itulah. Nah, ada momen gimana otak itu bakalan kayak mikir, aku habis ini ngedit, aku harus nyari efek. Aku habis ini belajar, maybe belajar apa ya, sejarah gitu, sejarah aku harus nyari materi apa aja, nggak tahu materi, nggak pernah paham apa materi. Atau mungkin nyanyi, tapi rumah lagi ramai, lagi banyak orang aktivitas, ini kalau kedengaran nanti ganggu nggak, nanti aku nggak malu nggak. Itu adalah momen yang menurutku wajar terjadi, di mana kita otak kita melakukan kalkulasi ke depan tentang berbagai rintangan yang mungkin akan muncul ketika kita praktek itu, ketika kita lagi editing, ketika lagi syuting seperti ini, lagi nyanyi, lagi masak. Ini pasti ada aja otak bakalan bilang, nanti kalau seperti ini gimana, jadi gimana, seperti ini gimana. Dan itu wajar. Tapi masalahnya otakku nih terlalu pintar ngasih alasan yang rasional, yang masuk akal, sampai akhirnya nggak benar. Oke. Contohnya aku pengen edit video, aku pengen rekam maksud seperti ini. Kenapa lama? Karena beberapa bulan ini aku tuh lagi fokus ke belajar akademis, karena ya aku perlu, soalnya aku ujian gitu loh, of course. Akhirnya otakku tuh kayak, kamu mau ngedit, bentar,
bentar, kan kita ada ujian nih, ini ujian sulit Pak. Ini susah loh, kita harus belajar, kok nggak belajar jadi kita takutnya dapat nilai yang nggak sepadan gitu. Ini penting, iya, itu juga oke, fine, kita juga perlu lakukan, tapi ini ada yang penting, ini penting. Meskipun ujiannya masih berapa bulan lagi gitu, ini terpenting, kita harus belajar. Kalau nggak gitu nanti kita akan ketinggalan. Oke, kita benar-benar rasional, kita tenang, masuk akal dan logis. Oke, aku lakukan. Tapi kemudian ketika aku sudah selesai, tadi pasti ada tapi kamu tahu nggak, beberapa bulan lagi itu ada ujian lagi loh. Kamu bisa ujian itu, kamu aja nggak pernah nyentuh materinya, kamu nggak mau ngerjain tugas itu, kamu nyentuh nilai-nilai, dan akan merasakan oh yes nih, ya masakan harusnya aku belajarnya itu, harusnya kayak gitu. Tapi di tengah-tengah situ aku tuh kepikiran bahwa kalau kayak gini kapan mulainya aku ya. Jelas pasti semua bakalan ada yang penting kan? Dan setelah aku berpikir seperti itu, dan setelah aku nyelesain belajar satu materi ini, aku tuh menemukan satu video. Intinya adalah dia membahas tentang bagaimana anak yang ambisius itu terlalu mengejar nilai, dan dia bakalan ngerasa bahwa kalau aku nggak terus belajar nanti aku bakal ketinggalan, aku bakalan nggak jadi yang terbaik. Dan situ dia tuh kayak menyarankan bahwa ya itu benar, kamu ngejar apa yang pengen kamu kejar, tapi masalahnya ketika kamu menunda ingin melakukan sesuatu yang pengen kamu lakukan hari ini, kamu bakalan merasa di masa depan kamu kan merasa yang sama, sampai pada akhirnya kamu bakalan gak punya waktu yang untuk mengerjakannya. Dan di situ sarannya dia adalah untuk lebih sering mengambil waktu yang irasional, atau yang tidak seharusnya diambil. Dan dari pengalamanku ini, pengalaman otakku ini, yang aku tangkap itu adalah benar juga kan, kalau misalnya emang aku nggak mulai sekarang karena suatu alasan yang menurutku masuk akal, kapan aku mulai? Karena pasti di setiap momen itu pasti bakal ada alasan yang masuk akal bikin aku kerja. Dan dari pemikiran itu aku ya kepikiran sama teori yang dulu pernah aku pelajari. Simpelnya adalah the different thing about it. Aku bakal punya sticky note ini bawahnya pas. Just don't think too much, jangan dipikirkan terlalu banyak. Semisal gini, misal kamu pengen edit video seperti sekarang, oke, pengen edit video, ya udah kerjakan. Kamu misalnya kepikiran edit video enak kali ya, nah udah, kamu ada kepikiran pengen edit video, langsung buka laptopmu, langsung buka editing softwaremu, langsung buka kameramu, HPmu, ya langsung syuting. No preparation at all. No preparation, nggak ada kayak perhitungan sama sekali, langsung tes. Dan jadilah aku record sekarang. Aku nggak record kemarin karena aku ngasih waktu buat otakku untuk berpikir, apakah aku sebaiknya belajar atau apakah sebaiknya aku ngedit atau bikin video. Dan pasti ketika aku pengen bikin video, otakku tuh pasti ada dapat waktu sekitar 2-5 detik itu buat muncul satu alasan tes. Jika kamu kepikiran bikin video enak kan ya, kamu
tungguin 2 sampai 5 detik gitu nanti dia bakal muncul sebuah alasan. Terus ya enak sih, cuman kamu harus ngedit, kamu bakalan pakai waktu yang banyak, kamu ada ini ada itu ada ini ada itu, dan akhirnya salah saya ngerjain yang lain, yang mana biasanya kamu nggak ngerjain, kamu malah prokrastinasi gitu ya. Ya itu fakta, but I think itu manusiawi, itu wajar. Cuman ya aku mungkin agak terlalu banyak. Dan karena aku nggak ngasih kesempatan, akhirnya rasanya tuh kayak aku jadi orang impulsif. Kepikiran ini kita langsung bercakap, kita tidak perlu banyak pikirkan. I mean, ngedit video itu bukanlah, atau take video itu bukan suatu hal yang jelek kan ya. Secara umum nggak jelek kan. Jadi ya I guess it's okay to be impulsive for some activities ya. Dan akhirnya pada edit aku take video. Ya aku literally gak punya script, nggak punya rencana ngomong apapun. Yang aku tahu adalah aku taruh kamera, rem, klik, jadi bahasa apa? Mungkin bisa sedikit kayak recap ya apa yang pernah ini rasakan aja guys. Or maybe not. Ya maybe different video aja lah. Ya intinya aku di video pertama ini cuman kayak disclaimer, aku tuh apa yang aku katakan ini cuma pengalaman pribadi dan pemahaman pribadi, dan kemungkinan ada satu hal yang subjektif, nggak bisa benar pertimbangkan karena emang ini cuma project pribadi, ini ya fun aja sama kayak upaya aku buat mengamankan pikiranku. Tuan pengen bahas tentang salah satu pola pikir yang aku pakai buat bisa melakukan sesuatu yang menurutku nggak terlalu banyak, yang menurutku susah dimulai. Oke. Apa lagi ya? Nggak apa sih? Nah, cuma ngomong tadi. Yang penting jangan kebanyakan pikiran. Kalau kamu udah kepikiran buat masak itu ya udah tinggal masak. Kamu kepikiran buat jogging itu ya udah tinggal jogging. Kalau kamu kepikiran buat take video ya udah tinggal take video. Sisanya nggak ada. Ya next video lah kalau aku emang bisa. Ya itu aja, enggak terstruktur ya, tapi kita lihat mungkin aja seiring waktu aku bakalan ngomong lebih terstruktur dan lebih lancar dan lebih rapi ya, soalnya video pertama.